Saya ingin mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena kita punya dua kata, satu pemuda, yang kedua mandiri, yang itu ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan ayat di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah dan kemudian menjadikan kalian setelah lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kalian setelah kuat itu menjadi lemah dan beruban, rambutnya putih. Allah menciptakan yang Dia kehendaki, dan Dia Allah yang Maha Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu, dan Maha Qadir, Maha kuasa dan Maha menentukan. Ayat ini menyampaikan pada kita tentang tiga fase kehidupan manusia secara umum. Yang menarik adalah fasenya lemah, kuat, lemah, dan beruban. Lemah yang pertama kita tahu usia bayi kita. Lemah yang kedua dan beruban jelas sebagai tanda usia tua. Maka kuat yang di tengah apa? Usia pemuda. Karena itulah teman-teman dirahmati Allah, Allah menginginkan cuma dengan satu kata. Yang namanya pemuda itu satu kata, kuat. Itu kalimat Qur'ani, pilihan Allah. Makanya kalau kata kuat itu artinya tidak ada kamusnya anak muda lemes, itu enggak ada. Anak muda loyo tidak ada tempatnya. Anak muda gampang nyerah tidak ada. Anak muda lemah enggak masuk di sini. Cuma satu kata, kuat. Itu yang Allah mau di generasi muda. Kuat apanya? Segala hal. Karena Quran juga menggunakan nakirah, quwwah. Kekuatan apa saja, kuat segalanya. Kenapa Allah ciptakan kuat di usia tengah itu dan usia pemuda dari tengah itu? Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, kata Nabi, Nasarani asyabab wa khadalani asyuyukh. Saya ini ditolong, dibela oleh para pemuda, dan saya dihinakan, direndahkan oleh kalangan tua. Kalimat Rasul kita. Dan kalimat itu bisa antum cek dalam sejarah Islam bahwa benar datanya. Bahkan para ulama menyampaikan itu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan kata pemuda, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, juga menyampaikan tentang bahwa dakwah Nabi dikelilingi anak-anak muda. Itu artinya ini tolak ukur yang mudah dijadikan ukuran. Apakah dakwah ini sudah lebih baik? Apakah akan segera hadir kebangkitan Islam? Di mana posisinya kebangkitan Islam itu dimulai? Maka dilihat di mana ada generasi muda yang kuat-kuat mencintai kebaikan, mencintai rumah Allah, maka di situ kebangkitan. Dimulai dari kota itu kebangkitan. Dimulai dari tempat itulah kebangkitan Islam. Karena mereka lah yang dulu mengitari, mengelilingi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah para pemuda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihinakan, dijatuhkan oleh orang-orang tua. Ini sekaligus sebagai sebuah masukan, teguran buat para orang tua. Yang tua semestinya membimbing yang muda, mengayomi yang muda, memberikan pengalamannya, bukan menjatuhkannya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi oleh orang-orang tua Quraisy. Di level tertingginya, level satunya, itu hampir semuanya mati kafir. Hampir semuanya mati kafir. Yang Allah selamatkan paling hanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu.
Sisanya mati kafir. Walid bin Mughirah, ini orang paling tingginya, mati kafir. Turun sedikit pada sepupu, pada ponak sepupunya, yaitu Abu Jahal, mati kafir. Kemudian Abu Lahab mati kafir. Itu level-level tinggi semua, orang-orang yang secara level usia, level tua. Ada Umayyah bin Khalaf mati kafir. Tokoh-tokoh ini mati kafir. Yang terselamatkan adalah anak-anak mereka, generasi mudanya. Siapa anaknya Walid bin Mughirah? Khalid bin Walid, panglima dengan keahlian yang luar biasa, tak ada duanya. Dalam kajian tentang bagaimana seorang Khalid. Kalau Abu Jahal mati kafir, anaknya beriman. Siapa anak Abu Jahal? Ikrimah radhiyallahu anhu. Ikrimah bin Abi Jahal beriman, mujahid. Jadi generasi-generasi mudanya selamat, Pak. Yang tuanya mati kafir. Makanya pelajaran juga untuk kita di sini dan siapapun, bahwa kalau mau tobat jangan nunggu tua. Biasanya mati kafir. Beneran ini, Pak. Jangan nunggu tua, karena tua itu susah, Pak. Kita khawatir betul. Mumpung masih muda, segera tobat. Mumpung masih muda, segera hijrah. Jangan nunggu tua. Yang tua dalam sejarah jelas mati kafirnya. Ya, makanya segera tobat, segera beriman, segera hijrah kepada yang baik. Nah, teman-teman dirahmati Allah, saudaraku berbahagia. Karena itulah maka ulama tabi'in Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau kalau ketemu anak-anak muda di zamannya, beliau beri nasihat. Kata beliau begini dalam nasihatnya, hai anak-anak muda, kalian jangan merasa rendah, jangan merasa kecil. Karena biasanya anak-anak muda itu, Pak, ini para orang tua, anak-anak muda itu kalau kumpul sama orang tua cenderung diem, Pak. Sungkan. Betul? Mereka sungkan, mereka tidak berani bicara. Itu anak-anak muda. Maka Az-Zuhri mengatakan, anak-anak muda jangan merasa rendah. Kalian tahu dulu, kata Az-Zuhri, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang luar biasa itu, kalau menghadapi masalah sulit, dia tanyakan ke anak-anak muda. Kenapa? Ada yang tahu? Apa alasan Umar bertanya pada anak muda? Kan kalau ada masalah sulit negara, coba saya mau tanya, hari ini kalau ada masalah sulit negara, ditanyakan ke yang tua apa yang muda? Yang tua. Kenapa yang tua? Pengalaman. Inilah hebatnya Umar radhiyallahu anhu, bahwa kalau ada masalah berat di negara yang ditanyai anak-anak muda, kumpulin anak-anak muda yang pinter-pinter itu. Kenapa? Bukan pengalaman yang dikejar, karena pengalaman masa lalu gak ada yang menyelesaikan. Banjir di Jakarta, macet di Jakarta, saya nggak tahu di Surabaya masalahnya apa. Pengalaman kemarin gak ada yang bisa menyelesaikan. Gimana antum nanya pengalaman? Pengalaman gak ada yang bisa menyelesaikan. Betul? Apa yang diperlukan? Apa yang dicari Umar? Kenapa anak muda? Kata Az-Zuhri, karena Umar, apa kira-kira? Karena Umar berharap hiddati uqulihim, ketajaman akal mereka. Itu kelebihan anak muda, Pak. Anak muda itu akalnya tajam. Artinya kalau pengalaman sudah tak bisa menyelesaikan, tanya anak muda itu kreatif, masih tajam otaknya. Yang tua-tua kan sudah cukup, Pak. Yang tua menyanyikan kenangan. Yang tua menyanyikan kenangan, yang muda tajam ke depannya. Itu yang Umar mau radhiyallahu anhu. Maka berharap ketajaman akal-akal mereka. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا